الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa Risalah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari berlalu dan tanpa terasa bulan Ramadan telah memasuki 10 terakhirnya. 20 hari telah berlalu dari bulan Ramadan tanpa terasa, dan sungguh benar yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bulan Ramadan, ayyaman ma'dudat, bahwa bulan Ramadan itu hanyalah hari-hari yang sangat sedikit. Di 10 malam yang terakhir ini tentu kita tahu bahwa masih ada sentuhan-sentuhan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang disediakan untuk hamba-hambanya. 20 hari yang pertama dari bulan Ramadan merupakan persiapan bagi kita untuk menyambut datangnya 10 malam yang terakhir dari bulan ini. Karena 10 malam terakhir dari bulan Ramadan menyimpan sebuah kemuliaan, menyimpan sebuah keutamaan yang sangat luar biasa, yang oleh Rasulullah SAW disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW ketika memberikan berita gembira terkait dengan datangnya bulan Ramadan, beliau telah menyebutkan terkait satu malam, yang mana malam ini sangat istimewa, sangat luar biasa, memiliki kemuliaan yang sangat tidak terhingga. Beliau bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Beliau bersabda, "Fihi lailatun khairum min alfi syahr." Bahwa di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih mulia dibandingkan dengan 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang terhalangi kebaikan dari malam tersebut, malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah terhalangi dari kebaikan. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ikhwah dan akhwat pemirsa Ar-Risalah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 malam terakhir merupakan malam yang kita nanti-nanti, karena di dalamnya ada keutamaan yang sangat luar biasa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Malam Lailatul Qadar, kata-kata Al-Qadar dalam bahasa Arab datang dengan beberapa makna. Yang pertama yang dimaksud dengan Al-Qadar adalah kemuliaan, keutamaan. Maka yang dimaksud dengan Lailatul Qadar adalah malam yang mulia atau malam yang istimewa. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang mulia, pada malam yang istimewa. Jadi di antara makna dari Al-Qadar adalah kemuliaan. Maka yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia, malam yang istimewa, dikarenakan hal-hal yang akan kita sebutkan nanti di antara keistimewaan dari malam Lailatul Qadar ini. Kemudian makna yang kedua dari kata-kata Al-Qadar ini adalah takdir. Hal ini disebabkan karena pada malam ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir bagi hamba untuk 1 tahun ke depan. Maka ditetapkan bagi para hamba umurnya, rizkinya, kebaikan-kebaikannya, ajalnya, dan lain sebagainya. Dan ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna munzirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh dengan berkah. Sesungguhnya kami menurunkan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam tersebut ditetapkan perkara-perkara yang bijaksana. Para ulama-ulama kita, khususnya para pakar tafsir, menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan fiha
yufraqu kullu amrin hakim adalah Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir bagi para hamba-hambanya untuk 1 tahun ke depan. Dan penetapan takdir ini tentunya sesuai dengan takdir yang ada dalam Lauhul Mahfuz. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi hamba-hambanya takdir-takdirnya, rezekinya, ajalnya, dan hal-hal yang lainnya sampai datang Lailatul Qadar yang akan datang. Maka ini merupakan makna yang kedua dari makna malam Lailatul Qadar. Adapun makna yang ketiga dari Al-Qadar adalah sempit. Jadi malam Lailatul Qadar maksudnya adalah malam yang sempit. Kenapa malam Lailatul Qadar disebut dengan malam yang sempit? Ada 2 hal disebutkan oleh para ulama-ulama kita terkait dengan hal ini. Yang pertama adalah dikarenakan pada malam ini, itu pada malam Lailatul Qadar, para malaikat turun ke bumi dengan membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bumi penuh sesak dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala sangat mulia. Karena kepadatan dan kesesakan inilah kemudian malam tersebut disebut dengan malam Lailatul Qadar, atau malam yang penuh sesak dengan kedatangan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Dan ini merupakan salah satu dari bentuk kemuliaan dan keutamaan dari malam ini. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi amri rabbihim min kulli amr. Bahwa pada malam tersebut, pada malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala atau para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala turun ke atas bumi, dan juga malaikat Jibril yang merupakan malaikat yang paling mulia dan paling utama juga turun untuk mengurus urusan-urusan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam tersebut para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi sehingga bumi menjadi sesak. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna adadal malaikatu fiha mithlul hasa." Kata Rasulullah bahwasannya jumlah para malaikat yang turun ke muka bumi ini pada malam tersebut seperti jumlah kerikil di muka bumi ini. Jumlah yang sangat besar, menunjukkan kemuliaan dan keagungan malam Lailatul Qadar ini. Kemudian makna yang kedua dari malam yang sempit ini adalah malam yang sempit ilmunya, yang sempit pengetahuannya. Kita hanya diberikan informasi terkait dengan adanya malam ini, terkait dengan keutamaan-keutamaan dari malam ini. Tapi tidak ada informasi yang valid, yang spesifik terkait dengan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Kita hanya meraba-raba, kita hanya menduga-duga, dan kita hanya meyakini apa yang diinfokan oleh Rasulullah SAW terkait dengan datangnya malam Lailatul Qadar ini. Namun tidak ada berita pasti terkait dengan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar ini. Oleh karena itu, kata para ulama kita, di antaranya disebutkan oleh Khalil bin Ahmad bahwa yang dimaksud dengan sempit di sini adalah disempitkan ilmunya, disempitkan pengetahuannya, khususnya terkait dengan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan dengan pasti kapan datangnya malam Lailatul Qadar. Kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa TV Risalah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, malam Lailatul Qadar merupakan malam yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, dan juga Rasulullah SAW menjelaskan dalam sunnah terkait dengan keutamaan dan kemuliaan malam ini. Pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan beberapa keutamaan dari malam ini. Yang pertama, keutamaan yang pertama dari malam ini adalah bahwa malam Lailatul Qadar merupakan malam diturunkan Al-Qur'an. Oleh karena itu, bulan Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran. Salah satu penyebabnya adalah karena Al-Quran diturunkan satu kaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar, seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an.
Ini menunjukkan bahwasannya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Itu malam yang mulia. Dan ini disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau malam Lailatul Qadar? Jadi pertanyaan di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan pertanyaan di sini tujuannya adalah untuk menjelaskan terkait dengan keagungan, keistimewaan dan keutamaan dari malam ini. Maka pemirsa sekalian, bisa kita katakan bahwasannya salah satu di antara bentuk kemuliaan dari malam Lailatul Qadar dan keutamaannya adalah karena pada malam ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya Al-Qur'an diturunkan untuk semua manusia. Namun dikhususkan penyebutan orang-orang yang bertakwa di sini karena orang yang mampu untuk mengambil manfaat dari Al-Quran adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak manusia yang mendengarkan Al-Quran, mendengarkan ayat-ayatnya, takjub dengan keindahan bahasanya. Namun terkadang banyak dari mereka yang tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Dan orang yang paling mampu untuk mengambil manfaat dari Al-Quran adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana hudal lil muttaqin, merupakan hidayah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan sangat identik dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah bulan Ramadan dan bulan Ramadan adalah Al-Qur'an. Seakan-akan keduanya merupakan saudara yang saling membutuhkan. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan bahwa bulan Ramadan merupakan momentum bagi kita untuk dekat, untuk lebih banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an dengan cara banyak membacanya, mentadaburinya, dan yang terpenting tentunya adalah mengamalkan isi dari Al-Quran tersebut. Ini keutamaan yang pertama dari Lailatul Qadar, bahwa malam tersebut adalah malam diturunkannya Al-Quran. Kemudian keutamaan yang kedua adalah malam Lailatul Qadar lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Ya. Dan ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, surah Al-Qadar, ya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa malam Lailatul Qadar lebih mulia dibandingkan dengan 1000 bulan. Dan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang sudah saya sebutkan tadi bersabda, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Bahwa di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih mulia dibandingkan dengan 1000 bulan. Tentu ini merupakan karunia yang sangat luar biasa bagi orang yang dapat memanfaatkan malam Lailatul Qadar dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakarrub dan mendekatkan diri kepadanya, maka dia akan mendapatkan keutamaan seakan-akan ditambah usia dia selama 1000 bulan. Dan 1000 bulan jikalau kita konversi ke dalam tahun, maka dia menjadi 83 tahun lebih 4 bulan. Para ulama kita menjelaskan, di antaranya Imam Al-Qurtubi, bahwasannya orang yang berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, kemudian bersungguh-sungguh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan ditambah pada usianya 83 tahun yang tidak ada malam Lailatul Qadar di dalamnya. Dan semua 83 tahun ini dihabiskan dan dia manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan usia kita bertambah 83 tahun semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan karunia yang sangat agung. Bahkan karunia yang lebih mulia dan lebih utama dibandingkan dengan dunia beserta seluruh isinya. Kita tahu bahwa usia kita sangat pendek. Usia kita hanya 60 tahun sampai 70 tahun sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'maru ummati ma baina 60 wa 70.
bahwa usia dari umatku hanya 60 tahun sampai 70 tahun. Dan yang produktif dari usia ini, kalau kita ambil setelah balik, maka mungkin sekitar 40 tahun sampai 50 tahun. Namun jikalau kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar dan memanfaatkan malam tersebut dengan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh, maka akan ditambahkan bagi usia kita 83 tahun lebih 4 bulan, dan semuanya dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan karunia yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hamba-hambanya. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang ketiga dari malam Lailatul Qadar ini, bahwa malam ini merupakan salah satu di antara malam yang dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggugurkan dan mengampuni dosa hamba-hambanya. Jadi barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, selain ditambahkan usia 83 tahun lebih semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada potensi baginya untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah. Beliau bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, keimanan dan juga dengan penuh keikhlasan, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, kata Rasulullah SAW. Kita adalah hamba yang pendosa. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis qudsinya bersabda, "Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai manusia, kalian adalah hamba yang banyak berdosa pada siang dan malam. "Wa ana aghfiru dzunuba jami'a," kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku mengampuni dosa-dosa, semua dosa. "Fastaghfiruni aghfir lakum." Maka mintalah ampun kepadaku, maka aku akan mengampunimu. Maka 10 terakhir di bulan Ramadan, khususnya pada malam Lailatul Qadar, selain ada ibadah puasa yang juga keutamaannya dapat menghapuskan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada malam Lailatul Qadar yang kita berharap sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa kita dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat digugurkan sebagaimana yang kita jelaskan dari hadis yang kita bawakan tadi. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan dari malam Lailatul Qadar adalah bahwa para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala turun pada malam ini. Turun pada malam Lailatul Qadar untuk menyaksikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sentuhan-sentuhan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita rasakan, sehingga kemudian menggugah hati kita, menambah keimanan kita, dan juga menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala turun ke muka bumi ini tentunya dikarenakan rahmat dan berkah yang sangat luar biasa dari malam yang penuh dengan berkah ini. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr." Bahwa pada malam Lailatul Qadar, malaikat-malaikat turun. Bahkan malaikat Jibril pun turun ke muka bumi ini untuk mengurus urusan-urusan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena turunnya malaikat ini, maka juga turun bersama mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Turun ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala, turun keberkahan-keberkahan, sehingga kemudian bisa jadi ini merupakan momentum bagi kita untuk menambah keimanan kita, menjadikan hati kita yang keras menjadi hati yang kembali lembek atau menjadi hati yang lembut, dipenuhi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dihiasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar adalah kesempatan yang sangat besar bagi kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang 10 malam yang terakhir, kata Aisyah radhiyallahu taala anha,
bahwa beliau mengatakan, idza jaa al-ashr al-awakhir min Ramadan, jika datang 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Sebagian para ulama kita mengatakan yang maksud dengan menghidupkan malam-malamnya adalah beliau begadang, tidak tidur malam, dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jadda, dan beliau bersungguh-sungguh di 10 malam yang terakhir. Dan dalam hadis yang lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu ma la yajtahidu fi ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beribadah di 10 malam yang terakhir melebihi dari hari-hari yang lainnya. Wa saddal mi'zar, dan pada malam 10 terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengecangkan sarungnya. Kata para ulama kita, beliau tidak menggauli istrinya, tujuannya adalah untuk fokus beribadah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam Lailatul Qadar kita perbanyak melakukan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasul tadi, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufra lahu ma taqaddama min dambi. Memperbanyak membaca Al-Qur'an, karena malam Lailatul Qadar merupakan malam diturunkan Al-Qur'an, dan juga memperbanyak doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah ketika beliau bertanya, wahai Rasulullah, jika aku berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Rasulullah mengatakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang kita baca ketika kita berada pada 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan, berharap mendapatkan karunia, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, Engkau adalah zat yang maha pemaaf, mencintai sikap pemaaf, maka maafkanlah dosa-dosaku. Inilah yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Semoga membawa kebaikan dan juga bisa menambah keimanan kita dan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk kami pribadi. Kita akhiri wa sallallahu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب.